Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bab 6, masa kejayaan Islam. Materi ini merupakan KD 3.10, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kita baca doa perlindungan dari penyakit berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Kita mulai pembahasan materinya, yaitu masa kejayaan Islam. Bahwa memang Islam pernah berjaya, namun saat ini masih proses menuju jaya kembali. Nah, dan bahwa mundurnya peradaban Islam itu disebabkan oleh yang pertama, mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada sang holik, saling dengki dan serakah. Ya. 2, modernisasi telah mengglobal yang ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi. Ini beberapa hal yang menyebabkan mulai mundurnya peradaban Islam. Kita mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa melakukan upaya ataupun paling tidak memahami bagaimana supaya Islam kembali berjaya. Kita bahas periodisasi sejarah Islam, bahwa peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama disebut periode klasik, itu tahun 650 sampai 1250. Ini disebut juga dengan abad keemasan. Kemudian periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800, ini disebut sebagai abad kemunduran. Dan tahun 1800 sampai sekarang disebut sebagai abad kemajuan. Nah, dengan mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Selain meretrospeksi keagungan peradaban Islam masa lalu, diharapkan ada upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam. Peradaban Barat yang berkembang saat ini sesungguhnya sudah mulai tampak kerapuhan dan tanda-tanda kemundurannya. Kita ulas masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal antara lain, yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3, Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sementara faktor eksternal antara lain terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah
atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain, yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, kemajuan-kemajuan pada abad keemasan diantaranya pada yang pertama ilmu filsafat. Tokoh-tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Dalam bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tobib bin Qurra, Ar-Raji atau Rajes. Bidang matematika ada Umar Al-Faruhan, ada Al-Khwarizmi. Kemudian yang keempat, bidang astronomi ada Al-Farazi, pencipta astrolog, ada Al-Gotani, Al-Betagnius, ada Abul Wafa, ada Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Bidang seni ukir ada Badr dan Tarif. Ilmu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Dan dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, sekarang wilayah Spanyol, pada tahun 520 Hijriah atau tahun 1126 Masehi, dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah atau 1199 Masehi. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Asl Al-Maghol fi ma bain al-hikmah wa asyariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, kurang lebih 1111 Masehi di Tus, Iran Utara. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain yang pertama, memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Yang ketiga, Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Ailasuf al-Arab, filosof orang Arab. Yang keempat, Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uflag Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transokania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Madinah wa Al-Fadilah. Pemikiran tentang penduduk
negara utama. Yang kelima, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Abshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Berikutnya, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Demikian materi untuk bab 6, dan mari kita tetap menjaga diri beserta keluarga kita dengan cara melindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, vaksinasi COVID-19, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan semoga bangsa Indonesia bisa melewati masa pandemi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.